Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kedua dari hukum Islam, yang mana pada materi pertama kita sudah membahas tentang pengertian dari hukum Islam itu sendiri. Apa yang maksud dengan hukum Islam, apa yang maksud dengan syariah, apa itu yang maksud dengan fikih dan perbedaannya. Nah, maka dari itu di dalam materi kedua ini dalam mata kuliah hukum Islam, nah itu perlu adanya konsep tentang qat'i dan zanni. Sebelum kita masuk kepada apa itu qat'i dan zanni, maka sesuai dengan dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah yang dijamin kemurniannya oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya bila dilihat dari datangnya ketetapan serta kenukilannya dari Rasulullah SAW kepada umat Islam. Maka nas-nas dalam Al-Quran semuanya bersifat qat'i. Nah, artinya di sini bisa dipastikan bahwa tiap nas Al-Quran atau ayat Al-Quran itu yang kita baca sekarang pada hakikatnya adalah nas Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tanpa perubahan dan pergantian. Nah, ketika turunnya surat atau ayat Al-Quran, Rasulullah langsung menyampaikan kepada sahabat untuk dibaca, ditulis, dan dihafal. Maka oleh sebab itu dalam kajian terhadap Al-Quran ada dua hal yang penting yang mutlak diperhatikan, yaitu al-subut atau bersumber kebenaran sumbernya, dan al-dalalah kandungan maknanya. Nah, dari sisi al-subut Al-Quran tidak ada perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang kebenaran sumbernya, disebut dengan qat'i al-subut, berasal dari Allah karena sampai kepada umat Islam secara mutawatir sehingga menimbulkan yakin. Sementara dari sisi dalalah atau kandungan redaksi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum dapat dibedakan atas ayat yang qat'i dan zanni. Nah, kajian mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa adanya ayat-ayat qat'i dan zanni itu adalah merupakan ciri Al-Quran tersendiri dalam menjelaskan hukum. Nah, atas dasar ini yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah tabiat dari ayat itu sendiri. Nah, dalam hal ini Allah memang secara sengaja menempatkan suatu ayat qat'i dan yang lain zanni dengan maksud dan makna tertentu. Sekarang kita lihat apa itu katakan qat'i dan zanni. Nah, secara pengertian bahasa, atau qat'i secara etimologi, itu bermakna definitif atau pasti. Nah, jadi qat'i itu adalah pasti. Nah, sedangkan zanni itu bermakna yang spekulatif atau ada makna yang lain gitu. Menurut istilah
Nas qat'i adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran lain. Nah, contohnya adalah nas tentang hak suami terhadap harta istrinya yang telah meninggal. Nah, contoh lain juga tentang misalnya pezina, baik pria ataupun wanita. Nah, deralah mereka masing-masing 100 kali. Artinya dari definisi tersebut, yang dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan nas qat'i dan qat'i adalah ternyata memiliki ciri tertentu. Yang pertama, nasnya jelas dan makna kandungannya tegas dan hanya mengandung istirahul makna dan juga hanya memiliki satu penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran lain. Dua, mencakup ketentuan-ketentuan Al-Quran mengenai rukun-rukun Islam seperti salat, puasa, zakat, haji, dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen. Kalau kita lihat mengenai zani, nah zani ini secara bahasa atau secara etimologi, nah ini bermakna tidak jelas atau tidak tegas. Nah, itu katakan tadi adalah spekulatif, artinya mempunyai makna yang lain. Nah, atau secara terminologi dikatakan bahwa ayat Al-Quran yang bersifat zani atau spekulatif adalah kebalikan dari ayat yang bersifat qat'i. Nah, ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran, dan ijtihad. Nah, penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam Al-Quran dan mencari penjelasan-penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Kemudian Al-Quran kembali kepada qat'i adalah, nah Al-Quran dari sisi al-subutnya adalah qat'i. Nah, pengingkaran qat'i al-subutnya, Al-Quran akan membawa sejumlah konsekuensi teologis. Namun demikian, dari sisi al-dalalah, ayat Al-Quran ada yang qat'i dan ada pula yang zani. Nah, berkenaan dengan hal itu, maka nas Al-Quran dan hadis yang bersifat qat'i al-dalalah adalah nas yang menunjuk pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk ditakwil atau dipalingkan dari makna asalnya, dan tidak ada celah atau peluang untuk memahami selain makna tersebut. Nah, hanya satu makna saja. Nah, kemudian tidak ada atau jarang sekali ditemukan sesuatu yang bersifat qat'i dalam dalil-dalil syara'. Jika pandangan hanya ditujukan kepada teks secara berdiri sendiri, ini karena untuk menarik kesimpulan yang pasti dibutuhkan premis-premis atau mukadimat yang tentunya harus bersifat pasti pula. Sedangkan hal yang demikian tidak mudah ditemukan. Kenyataan menunjukkan bahwa mukadimat itu kesemuanya atau sebagian besar darinya tidak bersifat pasti.
Sedangkan sesuatu yang bersandar pada yang tidak bersifat pasti tentulah tidak pasti pula. Zanni al-dalalah. Nah, berbeda dengan qat'i al-dalalah, semua yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain. Zanni al-dalalah adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan. Nah, artinya zanni al-dalalah itu adalah suatu dalil yang asal usul historisnya atau al-wurud menunjukkan kepada maknanya al-dalalah atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri. Nah, diduga kuat sebagai benar seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan. Nah, kemudian zanni al-dalalah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, zanni al-dalalah yang dinaungi oleh suatu prinsip universal yang qat'i. Nah, dalil ini tidak diragukan keabsahannya. Nah, yang kedua, zanni al-dalalah yang bertentangan dengan prinsip yang qat'i. Nah, dalil ini secara umum ditolak karena segala yang bertentangan dengan dasar-dasar syariah adalah tidak sah dan tidak dapat dipegangi. Nah, yang ketiga adalah zanni al-dalalah. Zanni al-dalalah tidak bertentangan dengan suatu prinsip yang qat'i, tetapi tidak pula dinaungi oleh suatu prinsip yang qat'i. Dalil ini dapat diterima atas dasar bahwa pada dasarnya segala yang berada pada tingkat zanni dalam syariah dapat diterima. Nah, kira-kira itulah yang dikatakan apa qat'i, apa itu zanni. Nah, agar mudah memahami, ya itu dapat kita simpulkan bahwa qat'i itu adalah ayat yang bersifat pasti. Nah, artinya yang tidak mungkin diberikan makna lain gitu. Nah, tidak ada makna lain terkandung di dalamnya. Nah, hanya satu makna itu saja. Nah, itu disebut dia adalah pasti. Nah, kemudian yang zanni, nah ini adalah ayat yang masih mempunyai banyak makna, artinya lebih dari satu makna. Nah, artinya tidak pasti gitu. Nah, kita lihat contoh ayat qat'i dan zanni. Yang pertama, untuk ayat qat'i itu, nah seperti penggalan dari Al-Quran, yaitu aqimus shalah. Nah, aqimus shalah artinya laksanakanlah salat. Laksanakanlah salat. Nah, ayat ini dalam artian walaupun ayat ini belum pasti menunjukkan kewajiban salat dan belum pasti juga yang dimaksud dengan salat adalah kegiatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Karena salat menurut bahasa adalah doa. Namun demikian dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan perintah salat di sini adalah wajib. Nah, dan bahwa ia adalah salat 5 kali sehari. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan atau dikuatkan oleh sikap Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau yang tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah meninggalkan salat walaupun dalam keadaan kritis sekalipun atau perang. Beliau juga menegaskan bahwa perbedaan antara muslim dan kafir adalah salat. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya setelah adanya berbagai argumentasi yang menguatkan hal tersebut.
Nah, barulah dinyatakan bahwa makna tersebut adalah qat'i. Nah, artinya aqimus shalah ini memberikan bahwa sepakat semua ulama bahwa salat itu wajib. Salat itu wajib, walaupun tidak dikatakan di dalam ayat tersebut aqimus shalah wajib. Walaupun tidak dikatakan demikian, tapi dengan aqimus shalah, dan itu adalah perintah. Nah, artinya adalah dirikanlah salat. Nah, itu menjadi wajib gitu. Nah, makna dengan kewajiban hukum salat ini, nah ini tidak ada satupun ulama yang membantah. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa salat itu tidak wajib gitu. Nah, itulah yang disebut dengan qat'i, tidak mempunyai makna yang lain. Nah, hanya dengan aqimus shalah saja sudah tahu bahwa salat itu adalah wajib. Kita lihat contoh lain dalam surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladu. Nah, dan bagi suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Nah, di sini adalah ayat ini qat'i, artinya menunjukkan makna tersebut adalah qat'i, yaitu jelas dan pasti, sehingga tidak boleh diberi makna yang lain atau ditakwil dan dipahami selain yang ditunjukkan oleh pada ayat tersebut. Nah, dengan demikian bahagian seorang suami dalam mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dengan tanpa adanya anak adalah setengah dari harta peninggalan tersebut. Nah, itu sepakat semuanya, tidak ada yang menggunakan makna yang lain gitu. Nah, di suami yang ditinggalkan oleh yang meninggal istrinya dengan tidak mempunyai anak, maka bahagiannya harta peninggal tersebut adalah setengah atau seperdua. Nah, kemudian ada contoh yang lain di dalam surat An-Nur ayat 2. Nah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Nah, artinya di sini mempunyai makna yang satu dan yang pasti. Ini adalah ayatnya qat'i, baik itu laki-laki atau perempuan yang berzina, hukumannya sama-sama didera 100 kali. Nah, itu yang disebut dengan maknanya qat'i. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Wah, yang ini perempuan, yang ini yang satu adalah laki-laki. Yang jelas ketika walaupun laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, hukumannya sama, yaitu didera 100 kali. Nah, dia mempunyai makna yang satu gitu, yang pasti. Yang makna yang satu. Nah, kemudian kita lihat contoh dari ayat zani gitu. Nah, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutalaqat
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa. Nah, artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu atau tidak boleh menikah dengan menahan diri 3 kali kuruk. Nah, di sini dikatakan zani bahwa makna dari kuruk tersebut, ada yang mengatakan, ada yang pendapat bahwa kuruk itu adalah 3 kali suci, ada 3 kali haid. Nah artinya tidak dapat dipastikan yang mana yang dimaksud karena tidak terhimpun argumentasi yang cukup untuk mendukung salah satu ulama. Nah, jadi yang zaninya itu adalah kuruk tadi, 3 kali kuruk. Nah, tidak jelas ini mempunyai makna yang lebih dari satu. Nah, ini dikatakan dengan zani. Nah, artinya berbeda. Ulama memberikan pengertian yang 3 kali kuruk itu yang mana. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian di contoh yang lain dikatakan di dalam surat seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, hurimat alaikumul maitatu damu. Hurimat alaikumul kaitatu wadamu. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dikatakan bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Nah, di sini mempunyai makna yang lain, itu yang mempunyai makna yang banyak itu atau lebih dari satu. Nah, lafaz seperti lafaz al-maitah, nah pada ayat tersebut bersifat am. Nah, yang mempunyai kemungkinan mengharamkan setiap bangkai atau keharaman itu dikecualikan selain bangkai binatang laut atau air. Karenanya nas yang dimaksud ganda atau lafaz am seperti itu maka disebut zani dalalahnya. Nah, hal ini disebabkan karena lafaz tersebut mempunyai suatu arti tetapi juga mungkin berarti lain. Nah, artinya di sini bahwa yang diharamkan itu walaupun sepakat haram bangkai dan darah. Nah, tapi di sini tidak jelaskan gitu. Nah, yang mana itu? Nah, makanya apakah artinya dikecualikan selain bangkai binatang laut atau air. Nah, itu makanya di sini dikatakan bahwa bermakna zani. Nah, kemudian juga terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi para yang mereka kerjakan. Nah, artinya di sini walaupun laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya, itu bersifat kan'i. Nah, tetapi kata tangan dalam ayat ini mengandung beberapa kemungkinan yang dimaksudkan, yaitu tangan kanan atau kiri. Nah, di samping juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku gitu. Nah, disinilah yang menjadi yang bersifat zaniyah itu. Nah, walaupun ayat ini adalah qat'i, walaupun sama hukumannya laki-laki dan perempuan itu sama-sama potong tangan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah yang mempunyai makna yang lain, itu adalah mengenai pengertian dari tangan itu.
apakah tangan kiri atau tangan kanan gitu. Nah kemudian di lain hal, yang mana dikatakan tangan itu gitu, di sebatas apa itu? Apakah jarinya saja? Apakah sampai pergelangan? Apakah sampai siku? Nah atau sampai bahu gitu. Nah disinilah yang dikatakan zani mempunyai makna yang banyak gitu. Nah di kekuatan hukum kata-kata yang seperti itu, nah menurut ulama usul fikih, nah itu adalah bersifat zani. Oleh sebab itu para mujtahid boleh memilih pengertian yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil lain. Nah maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bersifat kani dan juga yang bersifat zani. Dari segi al-subut atau ketetapan serta kenukilannya dari Rasulullah SAW kepada umat Islam adalah bersifat kani. Tetapi dari segi al-dalalah atau kandungan redaksi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum dapat dibedakan atas ayat-ayat kani dan zani. Ayat-ayat kani al-dalalah yaitu ayat-ayat yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain kecuali yang telah dipilih atau ditetapkan. Sementara ayat-ayat zani al-dalalah adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari mengenai materi yang kedua ini, yaitu masalah konsep kat'i dan zani ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan di materi yang berikutnya dalam mata kuliah yang sama, yaitu hukum Islam. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.